Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila, NIM 24310067. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Komponen Bimbingan dan Konseling Komprehensif 2. Adapun pembahasan yang pertama yaitu konsep bimbingan dan konseling komprehensif. Bimbingan dan konseling komprehensif adalah suatu pendekatan layanan bimbingan dan konseling yang menyeluruh, sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan, yang dirancang untuk membantu peserta didik mencapai perkembangannya yang optimal di semua aspek kehidupannya, yaitu akademik, pribadi, sosial, dan karir. Konsep bimbingan dan konseling berasal dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan terjemahan dari guidance yang di dalamnya terkandung beberapa makna. Guidance berasal dari kata guide yang mempunyai arti to direct, pilot, manager, or steer. Artinya menunjukkan, mengarahkan, menentukan, mengatur, atau mengemudikan. Munculnya layanan bimbingan dan konseling dalam berbagai setting kehidupan merupakan respon terhadap pentingnya memfasilitasi perkembangan konseling secara optimal. Perkembangan konseling secara optimal memfasilitasi yang dimaksud adalah proses memberi berbagai kemudahan melalui pemahaman diri dan lingkungan yang tepat, pengarahan dan pengembangan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Potensi yang dimaksud adalah talent power, yakni kemampuan yang belum tampak, belum terlihat, belum menjadi perilaku nyata, atau belum menjadi prestasi. Bimbingan adalah proses membantu individu memahami diri sendiri dan dunia di lingkungan sekolah. Bimbingan berfokus pada penciptaan lingkungan belajar yang optimal bagi setiap siswa. Bimbingan dilakukan di dalam seluruh kelas yang dilakukan secara rutin dalam kurun waktu mingguan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu komponen bimbingan dan konseling komprehensif 2. Yang pertama ada layanan dasar. Layanan dasar bimbingan dan konseling komprehensif sebagai suatu preventif yang memungkinkan siswa untuk mengambil keputusan yang tepat ketika menyelesaikan tugas perkembangan mereka dalam perkembangan akademik, pribadi, sosial, maupun karir. Metode bimbingan dan konseling perkembangan atau metode bimbingan dan konseling yang komprehensif berdasarkan pada perkembangan, pengembangan potensi, dan upaya pemecahan masalah pada siswa. Model ini cocok digunakan untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang dialami oleh siswa berdasarkan perkembangannya. Bimbingan komprehensif merupakan penanganan mutakhir yang bertitik tolak dari premis positif tentang kemampuan yang dimiliki individu. Karena premis inilah bimbingan dilihat menjadi suatu jalan untuk memfasilitasi perkembangan yang menitikberatkan pada upaya menolong siswa dalam semua fase perkembangannya, termasuk dalam perkembangan karir siswa. Bimbingan, konseling, dan komprehensif mempunyai beberapa karakteristik seperti memiliki cakupan layanan yang komprehensif, memiliki rencana yang berlandaskan pada nilai-nilai preventif, memiliki bentuk yang bersifat perkembangan, berpusat pada siswa, dilaksanakan secara kolaboratif, didukung oleh data, dan terintegrasi pada keseluruhan program sekolah. Layanan ini bertujuan untuk membantu semua peserta didik agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya, atau dengan kata lain membantu peserta didik agar mereka dapat mencapai tugas-tugas
perkembangannya. Adapun bentuk materi untuk mencapai tujuan tersebut kepada peserta didik, disajikan layanan yang menyangkut aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sedangkan materi yang dapat diberikan kepada para peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan self-esteem. Yang kedua, pengembangan motivasi berprestasi. Ketiga, keterampilan pengambilan keputusan. Keempat, keterampilan pemecahan masalah. Kelima, keterampilan hubungan antar pribadi atau berkomunikasi. Keenam, memahami keragaman lintas budaya. Ketujuh, perilaku yang bertanggung jawab. Adapun strategi yang dilakukan untuk memberikan materi tersebut kepada peserta didik, yaitu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan klasikal. Sebagaimana telah dikemukakan pada paparan di atas, bahwa layanan dasar diperuntuk bagi semua peserta didik. Kegiatan layanan ini melalui pemberian layanan orientasi dan informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik. Layanan orientasi pada umumnya dilaksanakan pada awal pembelajaran yang diperuntukkan bagi para peserta didik baru, sehingga mereka memiliki pengetahuan yang utuh tentang sekolah yang dimasukinya. Yang kedua, bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok guru BK memberikan layanan bimbingan kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil 5 sampai dengan 10 orang. Bimbingan ini ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat para peserta didik. Adapun komponen yang kedua yaitu layanan responsif. Menurut Octaviana 2021, dalam jurnal ini layanan responsif merupakan suatu proses yang memberikan bantuan kepada konseling yang sedang menghadapi masalah atau berada dalam situasi yang memerlukan pertolongan mendesak. Tanpa dukungan ini, mereka berisiko menghadapi kesulitan dalam menjalani proses perkembangan serta mencapai tujuan yang diinginkan. Peran konseling akademik sangat berarti dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama karena layanan ini memberikan bantuan yang cepat saat permasalahan muncul. Melalui konseling, siswa dibimbing untuk mengendalikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran. Ini dilakukan dengan mengidentifikasi isu-isu yang ada, memberikan konseling baik secara individu maupun kelompok, serta menyelenggarakan pelatihan tentang teknik belajar dan manajemen stres. Selain itu, layanan konseling ini juga memerlukan kolaborasi dengan guru, orang tua, lembaga pendidikan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa. Adapun strategi layanan responsif ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, konseling. Pemberian layanan konseling ini ditujukan untuk membantu para peserta didik yang mengalami kesulitan atau masalah pribadi, sosial, belajar, karir, atau yang mengalami hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Yang kedua, referral atau rujuk atau ahli tangan kasus. Apabila guru bimbingan konseling merasa kurang memiliki kemampuan untuk menolong permasalahan klien, maka sebaliknya ia mereferal atau mengalihtangankan klien kepada pihak lain yang lebih berwenang seperti psikologi, psikiater, dokter, dan kepolisian. Ketiga, bimbingan teman sebaya. Bimbingan teman sebaya yaitu bimbingan yang dilakukan oleh peserta didik yang lainnya. Peserta didik yang menjadi pembimbing sebelumnya diberikan latihan atau pembinaan oleh guru bimbingan konseling. Peserta didik yang menjadi pembimbing berfungsi sebagai mentor atau tutor yang membantu peserta didik lain dalam memecahkan masalah. 4. Konferensi kasus. Konferensi kasus merupakan kegiatan untuk membahas permasalahan peserta didik atau konseli dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh
pihak-pihak yang dapat memberikan informasi, kemudahan dan komitmen bagi terentasikannya masalah konseli tersebut. Kelima, kunjungan rumah. Kunjungan rumah merupakan kegiatan untuk memperoleh data atau informasi tentang peserta didik dan kondisi lingkungan keluarganya secara langsung. Dengan demikian, siswa tidak dapat berbohong atas kondisi yang sedang dialaminya melalui kunjungan ke rumah orang tuanya. Akan membantu pembimbing untuk mengentaskan masalah peserta didik tanpa mengesampingkan aspek lain yang sedang berpengaruh dalam keluarga siswa. Selain itu, layanan konseling ini juga memerlukan kolaborasi dengan guru, orang tua, dan lembaga pendidikan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa. Proses penilaian dan tindak lanjut juga diterapkan untuk memastikan siswa tetap termotivasi dalam belajar. Dengan pendekatan yang tepat, layanan responsif ini dapat secara efektif mendukung peningkatan motivasi siswa dalam proses belajar mereka. Komponen ketiga yaitu layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah bantuan kepada peserta didik atau konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas sistematik yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman terhadap peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Komponen layanan perencanaan individual yaitu konselor sekolah mengordinasikan kegiatan sistematik yang berkelanjutan yang dirancang untuk membantu siswa dalam membangun tujuan pribadi dan mengembangkan rencana masa depan. Komponen kegiatan layanan ini juga bersifat perkembangan. Layanan perencanaan individual disediakan untuk semua siswa dan dimaksudkan untuk membimbing siswa dalam pengembangan dan implementasi rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Siswa dibantu untuk memahami dan memantau pertumbuhan dan perkembangannya dan mengambil tindakan pada langkah selanjutnya. Kegiatan dalam komponen ini disampaikan secara kelompok atau individu dan dapat melibatkan siswa dan orang tua, guru, dan administrator. Dalam perspektif Islam, perencanaan hidup tidak hanya terkait aspek duniawi atau pendidikan, karir, sosial, tetapi juga aspek ukhrawi yaitu akhirat. Quran Surah Al-Hasyr ayat 59 surah ke-18. Untuk fokus pengembangan, layanan peminatan peserta didik diarahkan pada kegiatan meliputi yang pertama, pemberian informasi program peminatan. Kedua, melakukan pemetaan dan penetapan peminatan peserta didik atau pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil analisis data, dan penetapan peminatan peserta didik. Yang ketiga, layanan lintas minat. Yang keempat, layanan pendalaman minat. Kelima, layanan pindah minat. Keenam, pendampingan dilakukan melalui bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individual, konseling kelompok, dan konsultasi. Ketujuh, pengembangan dan penyaluran. Kedelapan, evaluasi dan tindak lanjut. Adapun fokus perencanaan individual berkaitan erat dengan pengembangan aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Secara rinci, cakupan fokus tersebut antara lain mencakup pengembangan aspek yang pertama pribadi, yaitu tercapainya pemahaman diri dan pengembangan konsep diri yang positif. Yang kedua, sosial, yaitu tercapainya pemahaman lingkungan dan pengembangan keterampilan sosial yang efektif. Yang ketiga, belajar, yaitu tercapainya efisiensi dan efektivitas belajar.
keterampilan belajar, dan peminatan peserta didik atau konseli secara tepat. Dan karir yaitu tercapainya kemampuan mengeksplorasi peluang-peluang karir, mengeksplorasi pelatihan pekerjaan, memahami kebutuhan untuk kebiasaan bekerja yang positif. Dan juga dapat dianalisis bahwa perencanaan siswa secara individu dilaksanakan melalui strategi berikut. Yang pertama, penilaian individu. Konselor sekolah membantu siswa menilai dan menafsirkan kemampuan, minat, keterampilan, dan prestasi mereka. Yang kedua, nasihat individu. Konselor sekolah membantu siswa untuk menggunakan informasi penilaian diri bersama dengan informasi pribadi sosial, akademik, karir, dan pasar tenaga kerja untuk membantu mereka merencanakan dan mewujudkan tujuan pribadi, sosial, akademik, dan karir. Ketiga, perencanaan transisi. Konselor sekolah dan tenaga kependidikan lainnya membantu siswa untuk melakukan transisi dari sekolah ke karir atau ke pendidikan dan pelatihan tambahan. Yang keempat, tindak lanjut. Konselor sekolah dan tenaga kependidikan lainnya memberikan bantuan tindak lanjut kepada siswa serta mengumpulkan data untuk evaluasi tindak lanjut dan peningkatan program. Komponen keempat yaitu dukungan sistem. Ketiga komponen di atas merupakan pemberian layanan, bimbingan, dan konseling kepada peserta didik secara langsung. Program ini memberikan dukungan kepada guru BK dalam memperlancar penyelenggaraan layanan di atas. Sedangkan bagi personal pendidik lainnya adalah untuk membantu dan mendukung penyelenggaraan program pendidikan di sekolah. Adapun macam-macam dukungan sistem yang dapat dilakukan adalah sebagaimana berikutnya. Yang pertama, pemberian layanan konsultasi dan kolaborasi. Pemberian layanan ini menyangkut kegiatan guru pembimbing yang meliputi konsultasi dengan guru-guru, menyelenggarakan program kolaborasi atau kerjasama dengan orang tua atau masyarakat, berpartisipasi dalam merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah, berkolaborasi atau bekerja sama dengan personal sekolah lainnya. Yang kedua, kegiatan manajemen. Manajemen bimbingan dan konseling merupakan subsistem dari sistem persekolahan. Oleh karena itu, fungsi manajemen bimbingan dan konseling haruslah mendukung terselenggaranya tujuan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun cakupan yang ada dalam strategi dukungan sistem. Yang pertama, pengembangan staf. Guru BK secara terus-menerus berusaha untuk aktif dalam pengetahuan dan keterampilannya melalui in-service training, aktif dalam organisasi profesi, dan aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Yang kedua, konsultasi dan kolaborasi. Guru BK perlu melakukan konsultasi dan kolaborasi dengan guru, orang tua, staf sekolah lainnya, dan pihak institusi di luar sekolah untuk memperoleh informasi dan umpan balik tentang layanan bantuan yang telah diberikannya kepada para peserta didik, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi perkembangan peserta didik terkait dengan layanan konsultasi dan kolaborasi. Yang ketiga, manajemen program. Kesepakatan manajemen atas program bimbingan dan konseling di sekolah diperlukan untuk menjamin implementasi program dan strategi peluncuran dalam memenuhi kebutuhan peserta didik agar berjalan secara efektif. Yang keempat, keterlibatan stakeholder. Stakeholder pendidikan di sekolah, dalam hal ini komite sekolah,
sebagai representasi masyarakat, pimpinan sekolah, guru-guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik memerlukan penyadaran dan pemahaman akan keberadaan dan pentingnya layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kelima, manajemen dan penggunaan data. Bimbingan dan konseling komprehensif diarahkan oleh data. Penggunaan data di dalam layanan bimbingan dan konseling akan menjamin setiap peserta didik memperoleh manfaat dari bimbingan dan konseling secara nyata. C. Implementasi bimbingan dan konseling komprehensif di sekolah. Landasan formal di atas mengisyaratkan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling perlu dilaksanakan secara menyeluruh di sekolah dan seluruh staf pengajar secara langsung terlibat dalam pelaksanaan pelayanan tersebut. Dalam hal ini, pelayanan bimbingan dan konseling tidak lagi dianggap sebagai usaha atau pelayanan sampingan atau sambil lalu ataupun sewaktu-waktu saja, namun menjadi bagian yang terpadu di dalam keseluruhan proses pendidikan dan pembinaan siswa di sekolah. Bimbingan dan konseling pada dasarnya merupakan bagian integrasi dari proses pendidikan dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilannya pendidikan di sekolah. Bimbingan dan konseling sejak mula keberadaannya di Indonesia ternyata lebih mendapat tempat dan berkembang pada segmen pendidikan formal dibanding dengan segmen lainnya seperti pada pendidikan keluarga informal maupun pendidikan masyarakat non formal. Bila diperhatikan faktor-faktor yang melatar belakangi perlunya pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah atau lembaga pendidikan, maka nampaknya kehadiran bimbingan dan konseling tidak hanya merupakan keharusan, tetapi juga menurut suatu lembaga dan tenaga profesional dalam pengelolaannya. Karena itu sejatinya sekolah dan madrasah pemilik tanggung jawab besar untuk membantu siswa agar berhasil dalam belajar. Adapun kesimpulannya yaitu model bimbingan dan konseling komprehensif 2 hadir sebagai penguatan dan penyempurnaan dari model sebelumnya dengan menekankan pentingnya penyelenggaraan layanan yang sistematis, menyeluruh serta berbasis kebutuhan peserta didik. Dalam model ini terdapat sejumlah komponen utama yang saling terintegrasi dan mendukung, antara lain layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Masing-masing komponen memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan dan keberhasilan program bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Bimbingan dan konseling berperan penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa melalui berbagai layanan seperti layanan dasar, perencanaan individu, layanan responsif, dan dukungan sistem. Pendekatan BK yang berorientasi pada perkembangan bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan akademik, sosial, dan emosional sehingga mereka lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam pembelajaran. Meningkatkan motivasi belajar kepada peserta didik dapat diatasi dengan menggunakan layanan dasar yaitu bimbingan kelompok dan layanan informasi. Bimbingan kelompok dengan tema problem solving menjadi mudah karena peserta didik dapat berkomunikasi dengan temannya untuk menyelesaikan kasus yang sudah diberi konselor. Baik, itu materi tentang komponen
bimbingan dan konseling komprehensif 2. Saya akhiri, wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.